Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa yaqulul musannifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah siyamu syekhil kabir wal marid. Puasa orang tua. Puasanya orang tua yang lanjut usia atau puasanya orang yang sedang sakit. Bagaimana dengan orang yang sudah lansia atau yang jatuh sakit, apakah mereka itu harus berpuasa atau bagaimana? Nah, di sini kita akan jelaskan berikut perinciannya. Qala al-musannifu wa amma syekh alladhi yajhaduhu as-sawm bi an talhaqahu bihi masyaqqatun syadidatun la tuhtamal. Adapun orang tua yang sudah lanjut usia, yang merasa sangat kesulitan saat berpuasa hingga menanggung beban yang sangat berat ketika ia puasa, wal maridu maradun syadidan la yurja bur'uhu, atau orang yang menderita sakit parah yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka fa innahu, kata beliau, fa innahu la yajibu alaihi masyiyamu bil ijma'. Maka keduanya tadi, orang yang sudah lansia dan merasa berat kalau puasa, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, mereka tidak wajib berpuasa, ya. Dan ini merupakan kesepakatan dari para ulama, ya. Jadi di sini tidak ada ikhtilaf ulama sama sekali. Illa annahuma law tahammala masyaqqata as-siyami wa shama fa inna siyamahuma sahih wa la syai'a 'alaihima. Namun jika mereka berdua itu, orang yang sakit tadi dan orang yang sudah lansia, itu masih menanggung beban puasa dan ia berpuasa, tetap memaksakan diri untuk puasa, maka puasanya dihukumi sah dan tidak ada kewajiban tambahan atas mereka. Fa in aftara fa innahu yalzamuhumal fidyah ala ma dhahaba ilaihi jumhurul fuqaha. Tetapi jika mereka itu tidak berpuasa, orang lansia dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka ketika mereka itu tidak puasa, maka wajib membayar fidyah sebagaimana pendapat mayoritas ulama fikih. Ka'abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wal Auza'i wa Thawri wa Sa'id ibn Jubair wa Tahus wa ghairuhum. Seperti pendapat mereka, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad, Auza'i, Thawri, Sa'id ibn Jubair, Tahus wa ghairuhum. Khilafan lima dhahaba ilaihi Malik wa syaikhihi Rabi'atul Ra'i. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik dan gurunya Rabi'atul Ra'i. Wa Abu Thawr, berbeda dengan pendapat Abu Thawr, min jawazil fitri lahuma, bahwasanya orang lansia dan orang yang sakit itu boleh puasa, wa adami wujubil fidyah alaihima, dan tidak wajib bayar fidyah. Wa qad istadalla al-jumhuru, ini orang sakit yang dimaksud orang sakit di sini, orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ya. Ini permasalahannya. Kalau orang sakit dan nantinya diharapkan dia bisa sembuh, nah ini masalah lain. Jadi yang kita bahas di sini adalah orang yang sudah lanjut usia dan kiranya itu tidak mungkin puasa gitu. Dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Nah ini yang dimaksud dan dibahas di sini. وقد استدل الجمهور لوجوب الفدية بما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال. Jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya orang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh lagi dan orang yang lanjut usia, mereka kan kata jumhur boleh tidak puasa, cuma harus bayar fidyah. Apa dalilnya? Sesuai dengan riwayat Imam Bukhari di sini dari sahabat Abdullah bin Abbas, qal man adrakahul kibar, al-kibaru, barang siapa yang sudah lanjut usia, falam yastati' siyama Ramadan, sehingga dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan,
fa'alaihi likulli yaumin muddun min qamhin, maka wajib baginya membayar fidyah. Fidyahnya adalah setiap hari yang ia tidak puasa membayar 1 emut dari gandum. Nah, 1 emut ini kurang lebihnya ada di 510 gram ya. Ini 1 emut. Jadi 1 emut ini 510 gram. Berarti setengah kilo lebih sedikit ya, lebih 10 gram. Ini menurut jumhur. Jadi kalau misalkan dia tidak puasa 2 hari, ya 2 emut artinya. Berarti 1 kilo lebih 20 gram. Seperti itu. Wa ma rawahu al-Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan sesuai juga dengan riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala idza dha'afa 'ani shaumi at'ama an kulli yaumin mudda. Apabila seseorang itu merasa lemah, artinya dia tidak bisa untuk puasa, dan ini masuk pada kategori penyakit atau orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh lagi, maka dia boleh tidak puasa dan dia memberikan makanan. Setiap hari yang ia tinggalkan tidak puasa adalah 1 emut. 1 emut seperti yang saya jelaskan tadi yaitu 510 gram. Qamhin di sini disebutkan qamh. Qamh ini gandum karena memang di situ di Arab itu makanan pokoknya adalah gandum. Nah, kalau di sini ya bisa diganti dengan beras. Ya. Bisa diganti dengan beras. Wa rawa ad-Darqutni wal Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu annahu dha'afa 'ani shaumi 'aman qabla wafatihi fa aftara wa at'am. Juga di sini ada riwayat dari Imam Darqutni dan juga riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Anas ibn Malik bahwasanya beliau Anas ibn Malik ini merasa lemah sebelum beliau wafat. 1 tahun sebelum beliau wafat itu beliau merasa lemah sehingga beliau tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga 1 tahun sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau itu wafat, 1 tahun sebelumnya beliau itu tidak puasa dan beliau itu memberikan makanan pada orang miskin. Ya, setiap 1 hari yang ia tinggalkan beliau membayar 1 emut. Walakin ikhtalafa al-qailuna bi wujubil fidyah ikhtalafu fi miqdariha. Akan tetapi para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah lansia dan sakit dan tidak bisa ada harapan lagi untuk sembuh, mereka mengatakan bahwasanya di situ ada kewajiban fidyah. Nah, di situ lagi mereka berbeda pendapat akan ukuran dari fidyah tersebut. Fadhahaba asy-Syafi'iyyatu ila annaha muddun min ta'am. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya fidyah itu adalah 1 emut makanan. Nah, 1 emut makanan ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah 510 gram. An kulli yaumin yuftiru fihi, setiap hari yang dia tidak puasa itu diganti dengan 1 emut. Jadi kalau 2 hari berarti 2 emut, 3 hari 3 emut. Ya, tinggal kalikan saja. Berarti kalau dia tidak puasa 5 hari, tinggal 510 gram itu dikali 5 gitu. Wa yastawi fi dzalika al-burru wat tamru wasya'ir. Ya, dan untuk makanan yang dimaksud adalah sama, baik itu gandum, kurma, syair, ini jelai, wa ghairi dzalika min aqwatil balad, ataupun yang lainnya disesuaikan dengan makanan pokok setiap daerah masing-masing. Ka'aruzin seperti harus beras, dzurrah, jagung, awaihima. Ya, disesuaikan dengan makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi ini yang dimaksud dari qamhin di teks hadis yang tadi. Wa ila hadza dhahaba Tawus wa Sa'id ibn Jubair wa Thawri wal Auza'i. Dan ini adalah pendapat yang juga dianut oleh Tawus, Sa'id ibn Jubair, Thawri wal Auza'i, bahwasanya fidyah itu adalah 1 emut makanan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah ila annahu yajibu alaihi li kulli yawmin sa'un min tamrin. Ya, sa'un min tamrin. Au nisfu sa'in min hintah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya fidyah itu bukan 1 mud, bukan 510 gram, melainkan fidyahnya itu 1 sa'. 1 sa' ini kurang lebihnya 2,4 kilogram. Wow. Ya, jadi 1 sa' ini kurang lebihnya ada di 2,4 kilogram. Ini sama dengan zakat fitrah berarti ya. 2,4 kilogram. Au nisfu sa'. Au nisfu sa'in atau separuh sa' berarti 1,2 kilogram. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Berarti kalau misalkan 2 hari ya bisa nyampe 4,8 kilogram nanti. Ya, kalau agak puasa sampai 2 hari ya 4,8 kilogram. Tinggal dikalikan saja gitu. Baik itu 2,4 kilogram ini dari tamar atau dari makanan pokok yang lain. Min hintah. Oh berarti kalau sa' ini dari tamar. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah kalau sa' dari tamar, dari kurma kering. Tapi kalau separuh sa' atau 1,2 kilogram ini dari makanan pokok yang berupa gandum. Wa qala al-Imam Ahmad yajibu alaihi li kulli yawmin muddun min hintatin aw muddani min tamrin aw sya'ir. Imam Ahmad punya pendapat lain. Setiap harinya itu 1 mud atau 510 gram dari gandum. Au muddani atau 2 mud. Ya 2 mud ini berarti 2,2 ya. 2,02 kilogram. Bukan 2. 510 berarti 1,0 berapa nih 02 kilogram. Ini menurut Imam Ahmad. Itu diambil dari tamrun ini kurma au syair jelai. Wa yajuzu liman hadha haluhu minal kibari awil maradid daimi ay yukhrijal fidyata an kulli yawmin ba'da tulu'i fajrihi wa la yalzamuhu ba'da dzalika syai'un. Jadi barang siapa yang sudah lanjut usia atau dalam keadaan sakit dan sakitnya ini tidak bisa diharapkan bisa sembuh lagi, maka ya tidak usah memaksakan diri untuk puasa. Jadi langsung membayar fidyah. Bayar fidyahnya itu bisa langsung dibayar ketika terbitnya fajar. Artinya ketika masuk waktu subuh maka bisa langsung bayar fidyah. Jadi tidak harus menanti ada waktunya kapan, tidak usah ya. Begitu sudah masuk waktu subuh bisa langsung dibayarkan itu fidyah. Untuk kitab ini kitab Fiqh Shiyam ya. Tsumma qala al-musannifu al-maridu maradan muakkata. Orang yang menderita penyakit tapi itu tidak selamanya. Jadi ada harapan untuk sembuh. Kalau tadi kita bahas orang sakit yang tidak ada harapan lagi untuk bisa sembuh. Tapi kalau sekarang ini sakit tapi ada harapan untuk bisa sembuh gitu. Misalkan hanya terkena penyakit misalkan dan punya harapan lagi untuk sembuh nanti di bulan Syawal. Nah, ini hukumnya beda nanti. Ya, dia tidak harus bayar fidyah karena dia masih mampu nanti untuk mengganti puasanya. Ya, maka nanti dia cukup mengqadha saja. Jadi misalkan dia di bulan Ramadan demam parah sehingga tidak bisa untuk melaksanakan ibadah puasa ketika itu. Sehingga dia tidak puasa misalkan 5 hari. Ya, berarti nanti kalau misalkan di bulan Syawal dia sembuh, ya, dia bisa puasa, maka tinggal mengqadha saja 5 hari gitu. Tidak disyaratkan harus bayar fidyah. Ini yang akan kita bahas di bab ini. Al-maridu maradan muakkatan. Orang yang menderita penyakit hanya sementara. Wa ammal maridul ajizu 'anis shaumi limaradin syadidin illa annahu laysa bidaimin bal yurja bur'uhu wa zawaluhu.
Adapun orang sakit yang tidak mampu berpuasa karena penyakit berat misalkan, tetapi penyakitnya itu bersifat sementara dan masih ada harapan lagi untuk sembuh, beda halnya dengan yang tadi. Fa innahu yajuzu lahu ay yuftira idza lahiqathu bisyamil masyaqqatu asyadidatu zahiratu. Maka diperbolehkan baginya untuk berbuka, artinya tidak puasa gitu. Jika memang puasa, kalau dia puasa itu akan menyebabkan kesulitan pada dirinya dan penderitaan yang sangat berat baginya, maka boleh dia tidak puasa karena penyakit tadi. Illa annahu la yajuzu lahu ay yukhrija al-fidyah. Namun ia tidak boleh membayar fidyah. Jadi dia tidak harus bayar fidyah sebagai pengganti puasanya. Kenapa? Karena dia masih ada kemungkinan untuk sembuh gitu. Dia cukup mengganti puasanya tadi di hari-hari yang lain. Bal yajibu alaihi al-qada'u hinama yabra'u min maradihi. Kan tapi yang diwajibkan baginya adalah mengqadha puasanya ketika dia sembuh dari sakitnya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit sehingga kalian tidak mampu untuk puasa dan kalian ini tidak puasa, atau kalian dalam keadaan perjalanan, kalian sulit untuk puasa sehingga kalian ini tidak puasa, maka hukumnya adalah ketika kalian tidak puasa, kalian wajib mengganti min ayyamin ukhar di hari-hari yang lain. Jadi untuk puasa yang untuk penyakit yang bersifat sementara itu tidak harus bayar fidyah, cukup mengqadhanya saja. Apakah semua rasa sakit atau penyakit ini memperbolehkan seseorang ini tidak puasa? Nah, tidak semua penyakit itu memperbolehkan seorang tidak puasa. Jadi memang ada penyakit yang boleh seorang tidak puasa, ada yang tidak. Gitu. Al-maradul yasir. Penyakit yang ringan. Ada orang sakit tapi sakitnya hanya ringan gitu. Sakit gigi misalkan, ya. Wa amma man kana maraduhu yasiran la talhaquhu bisababihi al-masyaqqatu fi shiyam. Adapun orang yang mengalami penyakit ringan yang tidak menyebabkan kesulitan dalam puasa, ya, fa innahu la yajuzu lahu ay yuftira bihalin. Maka ia tidak diperbolehkan untuk tidak puasa dalam keadaan apapun. Ya, karena penyakitnya ringan. Jadi sakit yang memperbolehkan seorang tidak puasa itu adalah sakit yang bisa dikatakan berat dan sulit, ya. Sulit menjalankan ibadah puasa ketika dalam keadaan sakit seperti itu. Nah, kalau hanya penyakitnya atau sakitnya hanya ringan, maka dia tidak boleh tidak puasa. Lianna siyama la budda fihi minal masyaqqah lil maridi wa ghairihi. Karena puasa itu pada dasarnya memang mengandung unsur kesulitan baik bagi orang yang sakit maupun orang yang sehat. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar pusing ringan, ya tak boleh sampai meninggalkan puasa. Turu'ul marad 'ala shaim. Ini akan membahas tentang hukum apabila penyakit itu datang tiba-tiba. Jadi di waktu pagi dia masih segar dan dia beraktivitas sebagaimana biasanya dan dia berpuasa, namun di pertengahan hari misalkan dia terkena penyakit yang mendadak misalkan. Apakah dia harus melanjutkan puasanya atau tidak? Nah, di sini kita akan bahas. Wa idza asbaha as-sahihul mu'afa sha'iman thumma tara'a 'alaihi al-maradu athna'an nahar. Jika ada seorang yang sehat memulai puasanya di pagi hari, lalu di tengah hari ia jatuh sakit. Bagaimana hukumnya? Fa innahu yajuzu lahul fitru
aidan bila khilaf. Maka diperbolehkan baginya untuk tidak puasa, artinya iftar, berbuka. Dan hal ini sudah merupakan kesepakatan dan ijma' para ulama tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya. Jadi tidak ada ulama ikhtilaf atau berbeda dalam hal ini. Kenapa? Liqiyami halatil darurah wal udhril mubihi lil fitr. Karena telah muncul keadaan darurat dan uzur yang memperbolehkannya untuk tidak puasa. Nah, kemarin ada yang bertanya, kalau misalkan ada orang yang kerja berat misalkan di siang hari bulan Ramadan, apakah orang yang mempunyai pekerjaan yang sulit, berat gitu, seperti misalkan lah, anggap kuli bangunan misalkan, yang mereka bekerja dengan mengangkat alat-alat yang berat, ya, perabotan rumah yang berat, mereka itu berdiri di bawah terik sinar matahari, itu terbilang pekerjaan yang dianggap sulit. Nah, kalau misalkan melakukan itu, mereka kerja misalkan di siang hari bulan Ramadan, apakah pekerjaan berat mereka ini memperbolehkan mereka itu tidak puasa atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas. Qala al-musannifu siyamu ashabil a'mali syaqqah. Puasa bagi orang yang bekerja dengan pekerjaan berat atau pekerja berat, itu bagaimana hukumnya? Wa ammal asihha'u alladhina yaqdiruna 'ala as-shaumi illa anna a'malahum syaqqatun wa qasiyah. Adapun orang-orang yang sehat, asihha' alladzina yaqdiruna 'ala as-shaum, dan mampu berpuasa, illa anna a'malahum syaqqa wa qasiyah, tetapi pekerjaan mereka itu sangatlah berat dan sangatlah melelahkan. Kalladzina ya'maluna fit turuqat, seperti pekerja jalan, ya, seperti pekerja jalan, fi syiddatil har, di bawah terik matahari, walladzina ya'maluna fil manajim, awilladzina ya'maluna fil manajim mathalan, atau yang bekerja di pertambangan. Maka dengan pekerjaan yang sangat berat itu, apakah mereka itu boleh tidak puasa? Apa kata beliau? Fa ulaika la yajuzu lahumul fitru bihalin. Nah, ini nih, wajib didengar nih. Mereka tidak diperbolehkan tidak puasa. Tidak diperbolehkan berbuka dalam kondisi apapun. Jadi jangan nanti dijadikan alasan, oh karena saya kerja dengan pekerjaan yang sangat terbilang sulit dan sangat melelahkan, itu jangan dijadikan alasan untuk tidak puasa. Ya. Li'anna Allah anatal fitra bis-safari awil marad. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitr orang itu boleh tidak puasa ini dengan dua alasan. Imma karena perjalanan atau karena sakit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw ala safarin." Kalau kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka tidak apa-apa kalian tidak puasa dan kalian nanti mengganti puasa tersebut yang kalian tinggalkan di hari-hari yang lain. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fa in kuntum ala a'malin syaqqah. Apabila kalian dalam pekerjaan yang sangat sulit dan berat juga melelahkan, maka tidak apa-apa kalian mengganti di hari-hari yang lain. Nah, di situ tidak ada. Walam yunithu bil masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkan kebolehan tidak puasa itu dengan pekerjaan yang melelahkan. Sehingga bagi orang yang mempunyai pekerjaan berat, apa kata beliau? Fayajibu alaihim an yanwusiyamu ayyashra'u fihi. Maka mereka tetap wajib berniat untuk puasa dan memulainya. Jadi sesulit dan seberat apapun pekerjaan yang ia kerjakan di bulan Ramadan, maka di waktu pagi dia harus niat puasa. Artinya dari waktu malam ya. Dari
waktu sahur dia memang sudah niat bahwasanya besok walaupun dia punya pekerjaan yang terbilang sulit dan melelahkan, berat bahkan, dia harus niat untuk puasa. Wa ayyashra'u fihi, dan harus memulai puasanya dari pagi hari. Fa idza wasalu, entah nanti kalau misalkan terjadi sesuatu karena pekerjaannya sangat sulit sehingga nanti di siang hari Ramadan di pukul 11 misalkan dia pingsan, tidak sadarkan diri karena saking beratnya pekerjaan yang ia lakukan. Nanti beda ceritanya nanti. Fa idza wasalu athna al-amali li darajatin minal juhdi wal masyaqqati wal i'ya khafu ma'ahal halak. Namun jika saat bekerja nanti, jadi mereka ini kan puasa dari pagi. Nah, ketika mereka kerja lalu mereka mencapai tingkat kelelahan dan kehausan yang sangat parah hingga khawatir membahayakan dirinya. Kalau tidak minum nih khawatir mati nanti. Ya, khawatir akan timbul penyakit yang luar biasa misalkan. Maka ketika itu fa innahum yajuzu lahum fi hadhil halati ayyuftiru. Ya, maka dalam kondisi ini ketika mereka kerja dan mereka itu terasa lemah dan sampai parah banget ya hingga khawatir membahayakan dirinya, fa innahum yajuzu lahum fi hadhil hala ayyuftiru. Maka dalam kondisi ini mereka diperbolehkan untuk tidak puasa, artinya berbuka gitu. Kaman ghalabahul ju, perbandingannya seperti orang yang sangat lapar. Awil atash wa wasala li hadhil hala. Orang puasa misalkan di pertengahan hari merasa sangat lapar sehingga kalau tidak makan bisa khawatir mati nanti. Ya. Lupa misalkan gak sahur, gak makan sahur 2 hari misalkan. Ya. Setiap berbuka dia hanya minum air. Di hari yang ketiga, di pertengahan hari dia merasa lapar. Khawatir kalau dia gak makan sekarang ini, dia jatuh pingsan atau bahkan dia akan mati. Maka ketika itu boleh berbuka, tidak melanjutkan puasanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innahu kana bikum rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada kalian. Wa qaulihi ta'ala, dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, kalau sampai nggak makan, ya nanti jatuh mati misalkan, sampai mati dia nggak makan, sesuai dengan firman Allah yang tadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ba'da dzalika yajibu 'alaihimul qada' hina ma yatamakkanuna minhu. Setelah itu mereka wajib mengqadha puasanya saat mereka mampu. Nanti di bulan Syawalnya ya maka puasa yang tadi dibatalkan ya harus diganti. Subhanallah. Wa hadza kulluhu idza kana hadzal 'amil mimman yahtaju lil amali bimithli hadzal amal fi Ramadan. Nah, ini poin selanjutnya ya yang harus diperhatikan. Ketentuan ini, ketentuan orang yang bekerja berat tadi. Orang yang mempunyai pekerjaan berat itu boleh nanti ketika nyampe di pertengahan hari, kalau dia agak makan misalkan, dia agak minum, dia akan khawatir mati misalkan sebab pekerjaan yang sangat sulit ini. Tadi hukumnya disebutkan tadi. Ini semua kalau memang pekerja tersebut itu sangat dibutuhkan dan pekerjaan tersebut harus dikerjakan selama Ramadan misalkan. Amma idza istaghna anhu bighairihi minal a'mali aw mutlaqan. Cuma kalau misalkan dia punya pekerjaan lain selain pekerjaan berat tersebut, fa innahu yajibu alaihi ayyatruka hadzal amal wa ayasum. Maka dia wajib meninggalkan pekerjaan seperti ini. Ya kalau misalkan ada lapangan kerja yang lain,
ada pekerjaan yang lain selain pekerjaan berat ini, ya kenapa harus mengambil yang sulit, yang berat-berat? Kenapa tidak mengambil yang ringan-ringan saja kalau memang ada pekerjaan lain gitu. Ini pertimbangan juga. Siyamul musafir.